Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Baru saja Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan pengalamannya terkait dengan TKP, di mana serangan Rusia dilancarkan. Dan hal ini membuat Bapak Presiden sedih. Seperti apa tanggapan beliau? Kita dengarkan dulu. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Sahabat KP, tempat yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden tadi, ya sebenarnya sebagian kecil ya, akibat serangan Rusia. Ya, bangunannya hancur, hanya tinggal puing-puing dan beton sedikit yang masih berdiri. Ya, dan ini membuat kita miris. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo harus diapresiasi. Ya, kita harus melihat niat baik jangka panjang dari apa yang sedang diperjuangkan presiden kita. Ini presiden kita bersama, Presiden RI Republik Indonesia. Kenapa saya tegaskan ini? Karena saya membaca beberapa komen ya, baik di khotbah populer maupun di channel lain. Ada saja yang sinis menghubungkannya ke politik, katanya pencitraan lah, ya berusaha untuk memanipulasi lah, mengelabui lah. Nggak bisa ya melihat niat baik, nggak bisa ya melihat potensi. Ini keren gitu loh, presiden kita hebat. Cobalah lihat dari sudut pandang positif, jangan negatif terus. Ada juga komentar yang takut, sedih gitu loh. Menyayangkan kenapa Bapak Jokowi berani begitu. Dan dia apresiasi presiden kita dahsyat. Ya memang menyedihkan, mengerikan memang. Menghadiri atau datang berkunjung ke tempat yang sedang konflik. Ya, makanya kita doakan Pas Pampres itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu dia. Jadi tidak ada lagi waktu untuk mencibir, menjelekkan, menjatuhkan. Ya. Kok negatif terus? Ini Presiden Indonesia, dunia melihat Indonesia luar biasa loh. Ya, luar biasa. Negara-negara lain, negara-negara yang ada di seluruh dunia sedang terfokus kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Bayangkan kalau Tuhan menyertai beliau dan bisa menjadi jembatan untuk membuka dialog, ya, Rusia, Ukraina, dan mereka berdamai. Wow, Indonesia luar biasa. Ya, beliau menjadi ketua G20 aja itu luar biasa. Ya, sebelum ke Ukraina menghadiri KTT G7, saya dengar KTT ini khusus untuk negara-negara maju. Tapi kenapa Indonesia yang tergolong negara berkembang diundang? Berarti ada potensi, ya. Ini yang kita harus support. Udah jangan hubungkan lagi dulu ke politik kalau masih bersifat penafsiran dan dugaan. Itu, ya, dikit-dikit pencitraan. Nggak bisa melihat niat baik. Ya, ini jangka panjang. Begini saya kasih tahu ya.
Jadi Bapak Presiden kita memperjuangkan ini semua untuk kebaikan bersama. Ya, beliau itu ibarat tanaman langsung ke akarnya. Ya, pusat di mana pergerakan makanan itu terjadi. Ya. Dia tidak ngurus yang kecil-kecil gitu loh. Langsung, karena yang menyebabkan krisis pangan dan energi itu ini loh, perang itu. Ya. Corona iya, lalu perang. Itu. Kalau hanya untuk menangani minyak goreng dan lain-lain, yang kecil-kecil itu kan menterinya ada. Ya menteri lah bekerja langsung ke lapangan. Presiden yang langsung global gitu loh. Bukan mikro lagi tapi makro. Beliau kan sudah tugaskan di dalam negeri. Lalu beliau bergerak di global. Nah kalau Ukraina, Rusia damai, krisis pangan dan energi pulih, rakyat juga yang menerima hasilnya. Ya, itu sahabat KP. Jadi lihat jangka panjang, skala besar bukan skala kecil. Kalau Indonesia mau besar, hebat, harus berpikir skala besar. Itu dia, bukan yang kecil-kecil, hanya masalah perut. Makanya sahabat menabung, ya, berhemat supaya bisa bertahan sampai nanti ekonomi bisa pulih. Ekonomi bisa berjalan dengan baik lagi. Ya, kita doakan kalau konflik ini berakhir, ekonomi bisa berjalan dengan baik lagi. Ya, inflasi, stagflasi sangat terasa. Ya, saya aja sekali ke pasar itu, yang dulunya 300.000 bisa sampai 1 minggu untuk beli sayur dan lain sebagainya. Sekarang, waduh, tadi saya ke pasar, itu uang 400.000. Saya lihat, dapat apa ini? Baru sedikit yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Padahal sebelumnya, wah, bisa makan 1 minggu. Ini kayaknya cuma 3 hari, 4 hari itu. Apa-apa mahal. Ya, itu masih pangan loh, bahan pokok, apalagi yang lain. Ya, karena terlalu mahal akibat inflasi, terjadilah stagflasi. Ya, daya beli menurun, ekonomi berhenti. Itu dia. Profesi pedagang, businessman, businesswoman akan tergoncang. Jadi ini harus berjalan nih, bukan bicara masalah hal kecil lagi, tapi skala besar, semuanya nanti bergerak. Ekonomi kecil, ekonomi besar berjalan dengan baik, sehingga ekonomi kita pulih. Saya pikir ini bagian dari pesan Evangelis Tony mengarah kepada setitik terang. Jadi kita doakan perjuangan Bapak Presiden Joko Widodo, ya, untuk menjadi jembatan rekonsiliasi kedua negara yang sedang konflik. Sahabat KP, mari kita doakan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ini berhasil, ya, membawa dampak positif, ya, untuk kemajuan hubungan negara-negara dan juga perkembangan ekonomi. Kita doakan supaya berjalan dengan baik, termasuk nanti setelah dari Ukraina, Bapak Presiden bertolak ke Rusia, ke Moskow, ya. Tuhan menyertai, melindungi. Yang sepaham, yang setuju dengan saya, katakan amin di kolom komentar. Tuhan, hambamu menyerahkan perjalanan Bapak Presiden Joko Widodo, baik itu ke Ukraina maupun ke Rusia, berjalan dengan baik. Pakailah Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi alatmu mendamaikan seluruh dunia. Dan dunia bisa melihat bahwa ada orang yang sedang dipakai untuk kedamaian. Dan pulihkan ekonomi, baik di dunia ini maupun ekonomi di bangsa kami secara khusus. Tuhan memberkati anak bangsa,
Indonesia biarlah diberikan pemahaman yang baik, hati yang saling mengasihi, dan dijauhkan dari kebencian. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Yang percaya berkata, amin.